Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati kepada Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Quran Qiraah, dan juga tak lupa pula kepada rekan-rekan mahasiswa PAI 7C yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang Marotibul Qiraatul Quran. Definisi Marotibul Qiraatul Quran di sini adalah tempo membaca Al-Quran. Kita sering mendapati orang membaca Al-Quran dengan tempo berbeda-beda. Ada yang membacanya cepat, ada yang membacanya juga pelan, ada yang sedang, dan ada yang paling lambat. Di sini ada 4 tingkatan dalam membaca Al-Quran yang disepakati oleh para ahli qiraat atau para ulama ilmu tajwid. 4 tempo membaca Al-Quran diantaranya, yang pertama itu tahqiq dan ketentuannya. Di sini tahqiq adalah membaca Al-Quran lebih pelan dari tartil atau membacanya lambat dan perlahan-lahan. Tempo ini biasanya digunakan bagi orang yang sedang belajar membaca Al-Quran agar dapat melafadzkan huruf berserta sifat-sifatnya. Contoh bacaan di sini tersebut dengan tingkatan ini adalah bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husairi yang sudah tersebar rekamannya, atau Syekh Abdullah Ali Basfar versi Mujawwad, termasuk dalam tingkatan tahqiq. Juga adalah bacaan yang biasa disandungkan oleh Qori Muammar. Di sini tingkatan bacaan Al-Quran yang pertama adalah tahqiq. Jika dilihat dari pengertian etimologi atau bahasa, tahqiq adalah tarqiq dan ta'kid yang berarti teliti dan menguatkan. Namun jika dilihat dari sisi terminologi atau istilah, tahqiq menurut para ahli qiraah adalah membaca dengan lambat dan tenang dengan memberikan haknya secara totalitas tanpa ada tambahan ataupun pengurangan. Tingkatan ini cocok digunakan dalam proses taklim atau belajar mengajar. Contoh penerapan tahqiq. Di sini jika kita simak dengan seksama, bacaan di atas dibaca dengan perlahan-lahan dan tartil. Bacaan inilah yang disebut dengan martabah tahqiq. Oleh karena itu, bacaan ini memiliki banyak kelebihan, diantaranya adalah sang qori atau pembaca Al-Quran lebih mudah dan menunaikan hak-hak huruf untuk disertai dengan tadabbur yang lebih mendalam. Akan tetapi jika seseorang membaca Al-Quran dengan tempo ini, maka ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya. Dan juga untuk ketentuan tahqiq dalam membaca Al-Quran itu ada yang membaca Al-Quran dengan jelas dan teliti. Ada memanjangkan mad, menegaskan hamzah, menyempurnakan harokat, melepas huruf secara tertil dan pelan-pelan, menjaga hukum-hukum tajwid, memberikan hak kepada setiap huruf, baik makhraj maupun sifatnya, mentadaburi maknanya. Dan untuk yang kedua itu tartil dan ketentuannya. Di sini untuk tartil adalah membaca Al-Quran dengan pelan dan tenang. Setiap huruf diucapkan satu persatu dengan jelas dan tepat menurut makhraj dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan hukum ilmu tajwid. Untuk dapat membaca Al-Quran dengan tartil, seorang perlu mengetahui huruf-huruf Al-Quran, kaidah-kaidah membaca yang baik, yaitu dengan tajwid. Di sini berikut ini cara membaca Al-Quran dengan tartil. Yang pertama itu harus memahami hukum tajwid dan membaca setiap huruf sesuai makhraj, membaca dengan penuh penghayatan dan menjelas dan memperindah suara. Untuk ketentuan tartil
dalam membaca Al-Quran adalah di sini ada banyak ya, membaca dengan perlahan-lahan dan bisa membaca dengan fasih, merasakan arti dan maksud dari ayat-ayat yang dibaca, memperjelas huruf dan harokatnya. Dan juga yang terakhir menyerupai permukaan gigi-gigi yang rata dan tertata rapi. Dan yang ketiga itu ada hazr dan ketentuannya. Hazr adalah membaca Al-Quran dengan cepat yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ilmu tajwid. Di sini membacanya tetap tidak keluar dari hukum ilmu tajwid. Hadr biasanya dipakai oleh mereka yang sudah menghafal Al-Quran agar dapat mengulang hafalan dalam tempo singkat. Sebagaimana yang banyak kita jumpai pada acara tahlilan, yasinan atau selawat tarawih. Selawat tarawih atau bisa disebut juga darusan. Karena bacaan cepat yang keluar dari peraturan ini cenderung merusak ketentuan membaca Al-Quran. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tingkat bacaan Al-Quran yang berikutnya adalah hadr. Menurut pengertian bahasa, hadr adalah as-surah atau cepat. Adapun menurut istilah para ulama tajwid, yang dimaksud dengan hadr adalah membaca cepat dengan tetap menjaga dan memperhatikan kaidah tajwid dengan sangat hati-hati, dan hendaknya seorang qori berhati-hati dari memotong huruf mad, menghilangkan suara gunnah atau ikhtilas, atau bisa disebut juga membaca sebagian harokat. Nah, itulah pengertian dari hadr dan ketentuannya. Untuk yang keempat itu tadwi dan ketentuannya. Tadwir adalah membaca Al-Quran pertengahan antara pelan dan cepat. Bacaan tadwir ini dikenal dengan bacaan sedang, tidak terlalu cepat dan tetapi juga tidak terlalu pelan. Nah, itu berarti sedang ya. Di sini untuk ketentuannya, tadwir merupakan tingkatan membaca Al-Quran yang berada di antara tartil dan hadr. Dan ada juga tadwir adalah cara membaca Al-Quran dengan tempo sedang, tidak terlalu lambat atau terlalu cepat. Dan juga pada tempo tadwir bacaan mad tidak dipenuhkan seperti mad jaiz munfasil. Itu. Jadi untuk kesimpulannya, di sini dengan demikian kesimpulan dari maratibul qiraah terbagi menjadi 4 macam tempo bacaan yang biasa dilakukan oleh seseorang dalam membaca Al-Quran, dan semuanya diperbolehkan selama bacaannya sesuai dengan ketentuannya yang ada dalam ilmu tajwid yang sudah disepakati oleh ulama ilmu tajwid atau para ahli qiraat, baik yang membaca dengan tahqiq, tartil, hadr, dan tadwir. Cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.